Semangat pagi Sobat Improvement. Saya Muhammad Alvin Darari dari PKM Consultant. Kali ini akan membahas Q&A pada webinar Design Thinking tanggal 3 April kemarin. Pertanyaan pertama ini dari Pak Zaki Wardana. Pertanyaannya adalah, apa bedanya Design Thinking dengan Critical Thinking? Nah, bedanya adalah, jadi kalau critical thinking itu dari perspektif kita, bagaimana kita dapat berpikir kritis dan berpikir konvergen. Sedangkan kalau design thinking, kita melihatnya dari perspektifnya orang lain. Kita belajar untuk memahami orang lain lebih dalam lagi. Dan di dalam design thinking, kita tidak hanya belajar terkait convergent thinking, tapi juga divergent thinkingnya. Pertanyaan kedua dari Pak Billy. Pak Billy menanyakan, apakah produk Segway termasuk ke kategori yang gagal? Atau hanya salah dalam target di audiensnya terlalu luas. Nah, jadi sama-sama kita tahu kalau Segway itu tadinya kan menargetkan nih buat menjadi perusahaan yang merevolusi transportasi di dunia, tapi akhirnya dia gagal. Nah, makanya supaya dia tetap bisa survive, dia melakukan pivot idenya. Caranya adalah dengan memfokuskan target audiens yang spesifik, yaitu ke korporasi yang tadinya dia ingin menargetkan business to consumer, jadi business to business. Business to businessnya di area-area publik yang untuk spesifiknya lagi untuk security yang terlatih. Makanya akhirnya dia menargetkan masuk ke bandara, masuk ke kantor, dan juga masuk ke beberapa mall. Kurang lebih seperti itu, Pak Billy. Oke, pertanyaan ketiga dari Pak Rendotian. Bagaimana penerapan design thinking jika proyek yang akan dilakukan ada untuk memasuki pasar yang sudah ada, bukan untuk membuat produk baru? Nah, jadi ini ada contoh kasus yang menarik dari iPhone. iPhone pada saat pertama kali diluncurkan, walaupun dibilang merevolusi industri smartphone, merevolusi industri telepon, tapi sebenarnya itu bukan produk baru. Yang baru dari iPhone adalah bagaimana pengalaman penggunanya. Karena sebenarnya iPhone pertama itu produk-produknya sudah ada, kamera sudah ada, MP3 sudah ada, dan juga layar sentuh pada saat itu sudah ada. Namun iPhone membuatnya menjadi sesuatu yang spesial dengan pengalaman pengguna yang revolusioner. Nah, ini juga ada contoh menarik dari Xiaomi. Xiaomi saat itu kan udah ada iPhone, udah ada Samsung. Nah, tapi akhirnya ada Xiaomi. Kenapa ada Xiaomi? Karena sebenarnya Xiaomi masih melihat ada potensi pasar yang masih belum tergali, yaitu potensi smartphone yang murah, yang tidak butuh banyak marketing, distribusinya juga murah karena tidak perlu gudang, dan juga pemesanannya dilakukan secara pre-order, bukan secara made by stock. Dan ini akhirnya Xiaomi dapat sukses merevolusi pasar smartphone murah dengan pengalaman pengguna yang berbeda juga. Jadi akan selalu ada potensi pasar atau unmet needs yang dapat kita gali dari suatu market. Kurang lebih gitu. Pertanyaan keempat dari Rizky. Pertanyaannya adalah, metode yang tepat untuk design thinking di bidang service seperti HR bagaimana? Karena dari tadi contohnya lebih banyak mengarah ke produk. Nah, jadi rekan-rekan, selama ada dua faktor, design thinking dapat diterapkan. Faktornya itu apa? Yang pertama itu adalah customer. Baik customer internal maupun customer eksternal. Dan faktor yang kedua adalah next process. Selama ada proses yang berhubungan, maka design thinking dapat diterapkan. Nah, kalau HR sendiri kan lebih banyak ke customer internal ya. Walaupun ada juga yang berhubungan dengan customer eksternal. Misalnya pada perekrutan. Nah, pada perekrutan, design thinking bisa diterapkan bagaimana caranya kita dapat merekrut talent terbaik dengan cara-cara yang menyenangkan. Sehingga orang tersebut sudah engage dengan kita dari sejak awal perekrutan. Misalnya aja pada saat melakukan psikotes, yang biasanya psikometrik itu dilakukan di atas kertas, kita bisa merubahnya menjadi board game. Atau juga bisa pakai games yang ada diinstal di smartphone. Dan juga untuk misalnya customer internal, HR juga ada banyak nih yang bisa diterapin menggunakan design thinking.
Misalnya aja gimana caranya untuk mempertahankan karyawan-karyawan yang loyal, atau juga bagaimana membuat suasana kerja yang lebih nyaman, kolaboratif, dan inklusif. Oke, pertanyaan kelima dari Ibu Evi. Pertanyaannya adalah, bagaimana melatih design thinking? Apa bedanya dengan creative thinking? Dan bagaimana mengimplementasi di pemerintahan? Nah, jadi ini pertanyaannya mirip dengan pertanyaan pertama. Kalau critical thinking itu terkait convergent thinking atau berpikir rasional, sedangkan kalau creative thinking itu adalah bagaimana untuk berpikir secara divergent atau berpikir kreatif, berpikir abstrak dan berpikir luas. Nah, dengan menggunakan design thinking, kita dituntut untuk menggabungkan keduanya dengan proses-proses yang sistematis untuk berpikir divergent dan juga convergent. Lalu bagaimana untuk mengimplementasikan di pemerintahan? Ini ada contoh menarik juga dari pemerintah Singapura. Jadi sebenarnya Singapura itu sudah dari awal berdiri, dia sudah menerapkan design thinking secara prinsip. Walaupun pada saat itu memang belum ada ilmu design thinking. Nah, ilmu design thinking yang diterapkan di Singapura itu secara luas. Singapura adalah negara yang semuanya serba by design dengan melakukan proses design thinking. Mulai dari pembuatan bandara, terus juga mulai dari pemilihan gedung-gedung yang akan dibangun, hingga nanti ngebuat house of board yang untuk perumahannya Singapura, terus juga bagaimana Singapura menata transportasinya, menata masyarakatnya agar tertib dan merubah budaya masyarakatnya. Semua itu dikupas dalam menggunakan prosesnya design thinking. Nah, Sobat Improvement, kalau ingin belajar lebih dalam terkait design thinking, PKM Consultant akan memfasilitasi melalui online training yang akan diselenggarakan pada tanggal 29 dan 30 April 2020. Fasilitatornya akan dibantu oleh saya dan juga rekan saya, Pak Wahyu Pratomo. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.